Betul nggak Pak? 2006. Ya. Jadi kalau PT Transportasi Jakarta dia pakai estafetnya tadi kan saya bilang, saya itu pergantian tahun ada di kantor cabang. Ya, itu ada 1 Januari 2015. DPRD mendorong sinergi lintas lembaga agar transformasi transportasi di Jakarta ini bukan hanya sekedar proyek teknis, tapi juga sebagai agenda sosial ekonomi bagi warga Jakarta. Terus yang kedua, bagaimana tanggapan Bapak terkait tadi ada beberapa strategi dan target yang ingin dicapai Transjakarta menuju 5 abad Jakarta, gitu Pak. Satu lagi langsung pamit aja ya karena di depan. Izin, Bang Kakak. Sedikit terkait dengan tarif yang sedang dibahas ini, mungkin sampai penegasan saja saat ini dibahasnya sudah sejauh mana dan apa yang sedang dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan ada langkah transformasi yang akan dilakukan dalam waktu beberapa tahun ke depan seperti listrik dan juga tadi rooftop, yaitu tur itu apakah berdampak dari pemotongan DBH tersebut gitu. Karena kan saya larinya ke tarif gitu. Yang terakhir tadi dulu ya, jadi tentang apa? Tarif ya. Kita di DPRD itu belum membicarakan sama sekali tentang tarifnya jadi berapa, karena belum ada masuk dari eksekutif ya. Jadi itu kan diusulkan dulu dari gubernur ya, mau naik berapa, mungkin kita bicarakan. Kita juga menunggu kajian ya, kajiannya seperti apa. Dikatakan bahwa oleh DTKJ ya, Dewan Transportasi Kota Jakarta, yang mengatakan tapi belum menyampaikan ya kajiannya seperti apa. Apakah naik 1.500, 2.000, belum secara resmi belum diberikan. Kemudian Pak itu tadi Om Yusuf tadi nanya apa dulu kayaknya? Soal ini Pak, transformasi. Oh ya, oke, dengan yang dengan kerjasama atau kemudian lintas lembaga ya, misalnya kalau dengan dinas-dinas ya tadi ya, bisa dengan pariwisata, dengan UMKM, dengan yang lain, tentu kita mencoba untuk mensinergikan, mengkolaborasikan, misalnya di haltenya ya, atau kemudian di badan bus atau kereta tersebut ya, itu kita coba matchkan dengan bagaimana supaya dia bisa optimal namanya. Jadi itu istilahnya non fairbox nanti ya, jadi pendapatan non fairbox yang tidak dari tiket tapi dari hal-hal lain di luar tiket. Satu lagi mungkin yang saya mau sampaikan, memang kita kan sebenarnya sudah ada undang-undang nomor 2 tahun 2024 ya, tentang daerah khusus Jakarta, yang mana tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Susilo. Ada daerah aglomerasi, ada kemudian bagaimana kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah di tetangga Jakarta ya, Banten, Jawa Barat, atau kotanya itu Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan seterusnya. Nah ini memang sudah dimulai juga, nanti mungkin Pak Zuan sesudah ini akan menjelaskan bagaimana Transjabodetabek ya, Jabodetabek ya, itu bagaimana kerjasamanya. Nah antara lain itu untuk mengoptimalkan pelayanan transportasi di Jakarta. Itu saja mungkin, dan saya mohon maaf ya, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Presiden Pak Susilo. Karena saya ada reses, harusnya sudah sampai sana ya. Mohon maaf, terima kasih banyak atas undangan yang mungkin lain kali kalau boleh ya saya akan datang lagi. Terima kasih Pak Presiden. Ya, tadi pertanyaannya sebenarnya kalau mengucap ke Pak TZ ya. Iya Pak. Oke, terkait dengan apa tadi? Tambah efisiensi berdampak juga pada transformasi TJ ke depannya. Oke. Kita melihatnya begini, kalau misalnya kita menghadapi sebuah tantangan, maka ini akan menjadi ujian untuk kita lebih kreatif. Jadi dengan
sekarang ada efisiensi hampir 15 triliun, ya pasti semua kita harus punya strategi untuk bisa lebih efisien. Jadi kami juga sudah mulai melakukan langkah-langkah, ya, mengevaluasi rute-rute yang kadang-kadang ada yang okupasinya cukup tinggi, komplainnya adalah kurang bus. Kalau yang agak sepi, busnya kebanyakan. Nah, jadi kita coba optimal. Yang kedua terkait dengan tiket. Nah, ini bocoran sedikit. Kami sedang mempersiapkan, dan kita harus pengelolaan korporasi itu harus kita lihat peluang dan harus kreatif. Kalau kita bicara saat ini, TJ itu bisnisnya ke pelanggan kita itu B2C. Pelanggan kita itu adalah end user, business to customer. Kami lagi siapkan, kita akan bikin business to business. Jadi jual tiketnya itu bukan ke pelanggan langsung, tapi ke korporasi. Daripada korporasi kasih tunjangan parkir, kasih tunjangan transport, mending naik tunjangan transportasi publik. Bisa menjadi program sustainability, bisa menjadi dimasukkan dalam sustainability reportnya. Dan juga untuk mengejar target kita 500 juta. 500 tahun DKI kita mau kejar 500 juta dengan ada revenue tambahan. Ya, jadi kami coba melihat ada opportunity kita. Ya, kalau TJ jalurnya banyak sekali dan networknya sudah mulai besar. Kita melihat potensi. Jadi potensi begini kalau teman-teman ini bocoran sedikit. Kalau sebelumnya itu hampir semua perusahaan itu punya angkutan karyawan, ya, kementerian lembaga perusahaan punya angkutan karyawan, terutama kementerian lembaga. Kalau kementerian lembaga itu dulu kan ada kompleks perumahan, tapi kan sekarang menyebar. Nah, kita lihat potensinya, ya, kalau misalnya dengan pola yang lama pasti akan mahal dan juga tidak terlalu efektif. Jadi pola ini yang kita coba manfaatkan, kita masuk ke segmen B2B. Jadi bisa menambah jumlah pelanggan dan nanti juga bisa menjadi revenue tambahan. Di sisi yang lain, kita coba lihat bisnis advertising. Bisnis advertising itu B2B, jual ke agensi. Kita lagi coba cari breakthrough-nya, bisa nggak bisnis advertising itu kita jual B2C. Kalau Pak Susilo mau wedding anniversary-nya, nanti bisa muncul tuh, ya. Atau teman-teman mau memberikan ucapan selamat ke siapa gitu, kita lagi pikirin cara. Kalau segmennya diperluas menjadi B2C dengan mungkin tiket size yang lebih kecil tapi volume bisa menjadi lebih besar. Jadi banyak hal yang kita coba, ya, tantangan untuk kita berkreasi, ya. Tentu fokus utama fokusnya adalah layanan publik, dan dari layanan publik platform yang besar ini yang kita utilize untuk bisa menghasilkan bisnis-bisnis lainnya. Dari sisi TJ Academy ini juga kita akan posisikan tidak hanya sebagai cost center, tapi kami posisikan ini jadi profit center. Marketnya besar sekali, ya. Di TJ aja ada 11.000 pramudi, belum lagi kalau kita perluas sedikit logistik dan segala macam, luas sekali. Termasuk juga opportunity untuk mengirim pramudi-pramudi terbaik kita ke luar negeri. Kami sudah MOU untuk ke Australia dan Jepang, dan ini bernilai strategis karena akan membangun mimpi. Jadi yang terbaik itu nanti kita kirim kerja di sana 2 tahun, habis itu pulang ke sini dengan membawa standar baru. Standar itu nanti yang akan bisa mendongkrak standar yang ada di kita saat ini. Di luar itu, yang bawah akan melihat bahwa ada mimpi dan harapan. Jadi pramudi TJ itu nggak cuma, ya, sekitar Kalideres, Pulau Gadung, Kampung Rambutan, tapi ternyata ada peluang untuk bisa berkarir ke luar negeri.
doain mudah-mudahan berjalan sesuai rencana. Jadi kita targetin kado buat 500 tahun DKI ya, kita udah go global mengirimkan pramudi kita itu ada yang sudah bisa beroperasi di luar Jakarta. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dirut atas tanggapannya Pak Susilo. Ada lagi Pak yang ingin ditambahkan? Cukup. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih Pak Dirut, Pak Susilo yang telah meluangkan waktunya dan mampir di pressroom kami. Dan sebelum mengakhiri, saya punya pantun lagi buat Pak Dirut nih Pak bahasannya tadi. Boleh tuh Pak. Boleh capek ya teman-teman? Naik Transjakarta, duduknya rapi. Melewatin kota sampai berseri-seri. Diskusi udah, pikiran jadi happy. Sekarang tinggal tunggu Transjakarta kapan ajak kami ke Bali. Lagi Pak. Dari Ragunan ke kota. Jalan teruslah henti. Transjakarta makin canggih tak terkira. Diskusi beres, hati pun terisi. Kalau nggak ke Bali, boleh juga diajak ke Singapura.